Surat At-Tin adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan rahasia dalam arti tersembunyi, ada beberapa hikmah yang dikaitkan dengan surat ini berdasarkan tafsir dan pengajaran ulama. Berikut beberapa di antaranya. 1. Menjaga kesehatan dan kecantikan. Dalam tradisi, ada yang menyebutkan bahwa surat At-Tin memiliki keutamaan untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Ini seringkali dikaitkan dengan ayat pertama yang menyebut buah tin, yang memang dikenal kaya nutrisi dan manfaat kesehatan. Beberapa orang percaya bahwa membaca surat ini dapat membawa energi positif yang berpengaruh baik pada tubuh dan wajah, meskipun ini tentu lebih bersifat simbolis. 2. Menguatkan keyakinan akan kebangkitan dan pembalasan. Surat At-Tin mengingatkan tentang penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ayat 4, namun diikuti oleh kemungkinan turun derajat jika manusia tidak menjaga keimanannya, ayat 5. Ini mengajarkan bahwa kualitas hidup seseorang ditentukan oleh amal dan kesetiaannya pada jalan kebenaran, serta memberikan keyakinan akan adanya kehidupan setelah mati. 3. Meningkatkan kualitas amal ibadah. Salah satu keutamaan yang diajarkan dalam surat ini adalah pentingnya menjaga kebaikan diri dan amal ibadah agar tidak merosot. Dengan merenungkan surat ini, seseorang bisa terdorong untuk meningkatkan kualitas amalnya dan lebih semangat dalam beribadah, menjaga agar tetap berada dalam bentuk ahsani takwim, sebaik-baiknya penciptaan. 4. Motivasi untuk menjadi lebih baik. Surat ini juga memberikan motivasi agar manusia selalu memperbaiki dirinya. Ayat terakhir berbicara mengenai Allah sebagai hakim yang paling adil, yang berarti setiap amal akan dibalas setimpal. Ini memberikan peringatan sekaligus dorongan agar kita terus berbuat baik dengan ikhlas. 5. Menghilangkan rasa cemas dan takut. Beberapa ulama mengajarkan bahwa membaca surat At-Tin dapat memberikan ketenangan hati, terutama bagi mereka yang sedang cemas atau merasa takut. Membacanya dengan penuh penghayatan bisa menjadi bentuk doa agar diberikan ketentraman batin oleh Allah. Untuk memperoleh manfaatnya, Anda bisa membaca surat At-Tin secara rutin dan merenungkan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa manfaat yang diakini bisa didapat dari membaca dan merenungkan surat At-Tin. 1. Memperkuat keimanan dan keyakinan akan hari akhir. Surat At-Tin mengingatkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik, namun manusia juga bisa jatuh ke derajat yang rendah jika tidak menjaga iman dan amalannya. Dengan membaca surat ini, seseorang diingatkan akan pentingnya beriman dan yakin kepada Allah serta adanya hari pembalasan. 2. Motivasi untuk menjaga akhlak dan amal syalih. Ayat-ayat dalam surat ini memotivasi manusia untuk senantiasa menjaga akhlak dan beramal syalih. Surat At-Tin menekankan bahwa meski diciptakan dalam bentuk terbaik, manusia harus menjaga diri agar tidak tergelincir dalam keburukan. Membacanya bisa menjadi pengingat untuk selalu berbuat kebaikan. 3. Meningkatkan rasa syukur. Surat At-Tin menyoroti ciptaan Allah yang sempurna, termasuk penciptaan manusia. Dengan membaca dan merenungkannya, seseorang bisa menjadi lebih bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, baik fisik maupun spiritual, serta merasa lebih puas dengan keadaan yang ada. 4. Memberi ketenangan jiwa. Membaca surat At-Tin dapat membantu memberikan ketenangan batin, terutama ketika dihadapi dengan kekhawatiran atau kesedihan. Ayat-ayatnya yang mengandung nasihat tentang keadilan dan kasih sayang Allah bisa menjadi penghibur dan penguat hati dalam menghadapi ujian. 5. Melindungi dari hal-hal negatif. Dengan merenungkan pesan dalam surat ini dan memperkuat keimanan, diakini seseorang akan terhindar dari hal-hal negatif yang bisa menurunkan derajatnya sebagai manusia. Membaca surat At-Tin dapat dijadikan amalan untuk memohon perlindungan dari perbuatan buruk dan fitnah. 6. Meningkatkan rasa keadilan. Surat At-Tin menutup dengan ayat yang mengingatkan bahwa Allah adalah hakim yang maha adil. Ini mengajarkan pentingnya bersikap adil dan tidak menzalimi orang lain. Dengan sering membaca surat ini, seseorang bisa terinspirasi untuk bersikap lebih adil dalam kehidupan sehari-hari. 7. Menghilangkan rasa rendah diri yang berlebihan. Karena surat ini menyebut manusia sebagai makhluk yang diciptakan dalam bentuk terbaik,
Hal ini bisa menguatkan jiwa agar tidak merasa rendah diri yang berlebihan. Membacanya membantu kita memahami bahwa setiap orang berharga di hadapan Allah, selama mereka menjaga iman dan amal kebaikan. Membaca surat ini dapat dilakukan secara rutin, misalnya setiap selesai sholat atau di saat merasa butuh ketenangan. Hal ini diharapkan dapat membantu memperkuat iman serta menjadikan pribadi yang lebih baik. Berikut adalah beberapa fadilah atau keutamaan dari membaca surat At-Tin yang bisa diambil dari kandungan makna dan hikmah surat ini. 1. Memperoleh kemuliaan sebagai makhluk terbaik. Surat At-Tin mengingatkan bahwa manusia diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna, yaitu ahsani takwim, sebaik-baiknya ciptaan. Dengan membaca surat ini, kita bisa mengingat dan menyadari kemuliaan tersebut, sehingga terdorong untuk memelihara dan meningkatkan kualitas diri sesuai dengan ajaran Islam. 2. Meningkatkan keimanan akan keadilan Allah. Ayat terakhir dalam surat ini menegaskan bahwa Allah adalah Hakim yang Maha Adil. Ini mengajarkan bahwa setiap amal dan perbuatan akan mendapat balasan yang setimpal, sehingga membaca dan merenungkan surat ini dapat memperkuat keyakinan seseorang akan keadilan Allah, terutama dalam menghadapi ketidakadilan di dunia. 3. Pengingat untuk menjaga amal dan akhlak baik. Surat At-Tin menunjukkan bahwa meskipun manusia diciptakan dalam bentuk yang sempurna, mereka bisa jatuh ke derajat yang rendah jika lalai. Dengan membaca surat ini, kita diingatkan untuk senantiasa menjaga akhlak dan beramal baik, agar senantiasa dalam kemuliaan di sisi Allah. 4. Dianjurkan untuk mendapatkan keberkahan hidup. Membaca surat At-Tin diyakini dapat mendatangkan keberkahan dalam hidup. Sebagai surat yang mengandung pesan kebaikan dan motivasi untuk menjadi lebih baik, membaca dan mengamalkan pesan dari surat ini bisa membuat kehidupan seseorang lebih bermakna dan diberkahi oleh Allah. 5. Menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Surat At-Tin mengajak manusia untuk merenungkan ciptaan Allah dan menyadari nikmatnya, termasuk dalam penciptaan manusia yang sempurna. Dengan sering membaca surat ini, seseorang diingatkan untuk bersyukur atas apa yang telah Allah berikan, baik berupa fisik, kesehatan, maupun nikmat lainnya. 6. Menenangkan hati dan pikiran. Membaca surat At-Tin dengan penuh penghayatan bisa menjadi sumber ketenangan batin, terutama saat seseorang merasa cemas atau gelisah. Pesan dari surat ini bisa menjadi pengingat akan kekuasaan dan kasih sayang Allah, sehingga menimbulkan rasa tenang dan yakin dalam hati. 7. Mendorong untuk menjaga kualitas ibadah. Surat ini mengingatkan manusia agar tidak turun derajatnya dengan menjaga kualitas ibadah dan akhlak. Membacanya secara rutin dapat menjadi motivasi agar kita lebih ikhlas dan khusyuk dalam beribadah, serta selalu menjaga amalan dan kebaikan kita di dunia. Dengan sering membaca dan merenungkan surat At-Tin, diharapkan seseorang dapat memperbaiki diri, memperkuat iman, dan menjalani hidup dengan sikap yang lebih positif dan penuh rasa syukur. Berikut adalah beberapa keutamaan surat At-Tin yang diulas oleh para ulama dan ahli tafsir, berdasarkan makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya. 1. Mengingatkan akan kesempurnaan penciptaan manusia. Menurut para ulama, seperti dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat, Laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, mengingatkan bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk dan potensi yang sempurna. Keutamaan surat ini adalah sebagai pengingat agar manusia tidak menyia-nyiakan keistimewaan ini, dan selalu menjaga kemuliaan yang telah diberikan Allah. 2. Mendorong untuk berbuat baik dan menjaga amal. Ulama seperti Imam Al-Qurtubi menyebut bahwa surat At-Tin mengandung pesan kuat untuk menjaga akhlak dan amal syaleh. Ayat yang menjelaskan tentang ahsani takwim dan potensi penurunan derajat menunjukkan pentingnya berbuat baik agar manusia tetap terjaga di dalam kemuliaannya. Surat ini mengajarkan bahwa keutamaan manusia bukan hanya dalam fisik, tetapi juga pada kualitas amalnya. 3. Meneguhkan keimanan pada keadilan Allah. Para ulama juga menekankan ayat terakhir surat At-Tin, Alaysa wahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Menurut tafsir Al-Baghawi, ini adalah pengingat bahwa Allah Maha Adil dan akan membalas setiap amal dengan adil. Surat ini meneguhkan keimanan kepada keadilan Allah dan mengajarkan bahwa setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan.
4. Mengajarkan rasa syukur dan tawakal. Ulama tafsir menyoroti bahwa surat At-Tin mengandung pesan untuk selalu bersyukur atas segala bentuk karunia, terutama atas kesempurnaan penciptaan manusia. Menurut tafsir Jalalain, merenungkan ayat-ayat dalam surat At-Tin akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah serta tawakal dalam menjalani hidup, karena menyadari bahwa Allah adalah pencipta yang maha bijaksana. 5. Memberikan ketenangan dan kekuatan batin. Dalam beberapa ulasan ulama, seperti yang disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, membaca surat At-Tin dapat memberikan ketenangan dan kekuatan batin. Ayat-ayat yang menekankan kemuliaan penciptaan manusia dan keadilan Allah dapat memberikan ketentraman hati, terutama bagi mereka yang sedang mengalami kesulitan atau ketidakadilan. 6. Motivasi untuk memperbaiki diri dan meningkatkan iman. Para ulama menggarisbawahi bahwa surat At-Tin mendorong manusia untuk memperbaiki diri. Ayat-ayatnya mengandung pesan agar manusia menjaga kualitas diri sesuai dengan kemuliaan yang Allah berikan. Surat ini bisa menjadi motivasi untuk selalu memperbaiki akhlak, berbuat baik, dan tidak lalai dalam beribadah agar tidak terjatuh ke dalam kerugian. 7. Mengajarkan keadilan dalam hubungan sesama. Tafsir Al-Maraghi menyebut bahwa surat At-Tin juga mengajarkan pentingnya berlaku adil, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ini berdasarkan pada ayat terakhir yang menunjukkan bahwa Allah adalah hakim yang maha adil. Surat ini mengajarkan manusia untuk bersikap adil dalam segala aspek kehidupan, karena keadilan adalah salah satu sifat utama yang dicintai Allah. 8. Meningkatkan rasa aman dan keyakinan akan pertolongan Allah. Menurut ulama tafsir, surat At-Tin juga mengingatkan bahwa Allah senantiasa menolong hambanya yang beriman dan berbuat baik. Dengan membaca dan mengamalkan pesan dalam surat ini, seseorang dapat merasa lebih aman dan yakin akan pertolongan Allah, terutama di tengah tantangan hidup. Dengan keutamaan-keutamaan ini, surat At-Tin diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi setiap muslim untuk selalu berusaha menjadi lebih baik, menjaga akhlak, dan memperkuat keimanan pada Allah. Para ulama mengajarkan bahwa surat At-Tin dapat diamalkan dengan cara memahami maknanya, menghayati kandungannya, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa cara mengamalkan surat At-Tin menurut para ulama. 1. Membaca surat At-Tin secara rutin. Salah satu cara utama mengamalkan surat At-Tin adalah dengan membaca dan merenungkannya secara rutin. Membacanya dapat dilakukan setiap selesai sholat fardhu, atau pada waktu-waktu tertentu seperti sebelum tidur, atau saat mencari ketenangan. Imam Al-Ghazali dan ulama lainnya menekankan bahwa membaca Al-Quran dengan khusyuk dan penuh penghayatan adalah cara terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah. 2. Memahami makna dan pesan dalam surat At-Tin. Para ulama menyarankan agar setiap muslim memahami makna dari ayat-ayat dalam surat At-Tin. Tafsir dari ulama seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi memberikan panduan untuk memahami kandungannya, terutama tentang kemuliaan manusia dan keadilan Allah. Memahami makna surat ini membantu kita untuk lebih menghayati keindahan dan hikmah yang terkandung, serta memperkuat rasa syukur dan keimanan. 3. Mengucapkan doa dan merenungi kebesaran Allah. Ketika membaca surat At-Tin, para ulama menyarankan untuk merenungi kebesaran Allah dalam penciptaan manusia dan semua ciptaannya. Setelah membacanya, Anda dapat melanjutkan dengan doa, memohon kepada Allah agar dijaga dalam kemuliaan dan kebaikan. Dengan merenungkan ayat, Ahsani Taqwim, ciptaan yang paling sempurna, seseorang bisa lebih menghargai diri sendiri dan menghindari perilaku yang merendahkan martabat. 4. Mengamalkan rasa syukur dan menghindari sifat meremehkan nikmat. Ulama seperti Al-Maraghi menyebut bahwa surat At-Tin mengajarkan manusia untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Mengamalkannya berarti kita perlu menghargai setiap nikmat, baik yang kecil maupun besar, serta menjauhi sikap meremehkan atau mengeluh. Menghayati surat ini mendorong kita untuk merasa puas dengan pemberian Allah dan tidak iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. 5. Memperbaiki akhlak dan menjaga amal saleh. Karena surat At-Tin mengingatkan tentang potensi penurunan derajat manusia jika tidak menjaga amal dan akhlak, ulama menekankan pentingnya mengamalkan akhlak yang baik dan meningkatkan amal saleh.
Mengamalkan surat ini dapat diwujudkan dengan senantiasa melakukan kebaikan, menolong sesama, berkata jujur, dan menjaga sikap adil dalam kehidupan sehari-hari. 6. Berbuat adil dan tidak berbuat zalim. Ayat terakhir dari surat At-Tin mengingatkan bahwa Allah adalah hakim yang paling adil. Ulama menyarankan agar kita meniru sifat adil ini dalam setiap tindakan. Mengamalkan surat ini berarti menjaga keadilan dalam kehidupan, tidak menzalimi orang lain, serta berlaku jujur dalam hubungan sosial dan pekerjaan. 7. Membaca surat At-Tin ketika cemas atau gelisah. Para ulama juga menyarankan membaca surat At-Tin ketika merasa cemas, gelisah, atau menghadapi masalah. Kandungan ayatnya yang mengingatkan keadilan dan kasih sayang Allah dapat menenangkan hati dan menambah rasa yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik. 8. Mengajarkan dan menyebarkan makna surat At-Tin kepada keluarga dan teman. Cara lain yang dianjurkan para ulama adalah dengan menyebarkan dan mengajarkan makna dari surat At-Tin kepada orang-orang di sekitar kita, seperti keluarga dan teman. Ini bisa dilakukan melalui pengajian atau diskusi sederhana. Dengan berbagi ilmu ini, kita turut mengajak orang lain untuk memahami keindahan Al-Quran dan memotivasi mereka untuk berbuat baik. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, seseorang dapat mengamalkan surat At-Tin dengan penuh makna, sehingga tidak hanya sekadar membaca, tetapi juga menerapkan ajaran dan hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari.